Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2, Bapak Muhammad Faisal Al-Maududi STHI MAG. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 yang terdiri dari 4 anggota dengan saya sendiri Salsabila Alifia Ayunda, kemudian Wina Nur Komariati, Windah Amalia, dan Titin Supriyatin. Di sini kami akan memaparkan sebuah materi tentang respon cendekiawan Muslim terhadap dikotomi ilmu pengetahuan dengan sub-tema yang terdiri dari latar belakang, respon cendekiawan Kunto Wijaya, respon cendekiawan Amin Abdullah, respon Muhammadiyah tentang dikotomi ilmu pengetahuan, dan studi kasus yang relevan. Baik, latar belakang ini menjelaskan tentang Islam dan ilmu yang tidak bisa berjalan beriringan karena pemisah yang disebut dengan sekularisme. Sekularisme adalah sebuah prinsip yang menjalankan urusan-urusan manusia berdasarkan pertimbangan sekuler dan naturalistik. Sekularisme seiring didefinisikan sebagai pemisah agama dalam urusan sipil dan negara. Hal ini dianggap sesuai dengan pluralisme agama yang melihat sekularisme sebagai netralisme negara atau lembaga-lembaga non-sektarian pada isu-isu agama dibandingkan dengan penolakan terhadap agama di ruang publik secara keseluruhan. Sementara pandangan lain dapat memperluas posisi tentang perlunya menghapus atau meminimalkan peran agama di ruang publik. Baik, kita lanjut dengan materi yang kedua, yaitu respon cendekiawan dari Kunto Wijaya. Nah, di sini kita harus tahu dulu biografi dari Kunto Wijaya itu sendiri. Kunto Wijaya ialah merupakan seorang sejarawan, sastrawan, dan juga sebagai budayawan yang lahir di Sanden, Bantul, Yogyakarta pada tanggal 18 September tahun 1943, dan beliau ini wafat pada 22 Februari 2005 di Rumah Sakit Dr. Sarjito karena kondisi penyakit pada saat itu, di mana beliau memiliki penyakit yakni sesak nafas, diare, dan ginjal. Nah, semasa hidupnya beliau ini merupakan guru besar sejarah di UGM atau Universitas Gadjah Mada. Ia juga dikenal sebagai pengarang berbagai judul novel, cerpen, dan puisi, pemikir dan penulis beberapa buku yakni tentang Islam, kolumnis di berbagai media, kemudian aktivis berintegritas di Muhammadiyah juga, dan sering menjadi penceramah di masjid. Nah, kemudian bagaimana sih respon Kunto Wijaya terhadap dikotomi ilmu pengetahuan? Nah, Kunto Wijaya ini merupakan seseorang cendekiawan Muslim yang memiliki gagasan tentang integritas antara Islam dan ilmu. Terhadap permasalahan antara Islam dan ilmu ini yang tidak bisa berjalan beriringan karena pemisah yang disebut sekularisme. Nah, di mana budaya sekularisme ini ialah yang mencoba memisahkan antara Islam dan ilmu sehingga ilmu hanya berjalan sendiri tanpa adanya agama dan Islam. Nah, itulah permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam sehingga Kunto Wijaya mencoba menyelesaikan permasalahan ini dengan gagasan pengetahuan Islamnya. Nah, gagasan dari Kunto Wijaya ini perihal Islamisasi ilmu pengetahuan memiliki keterkaitan yang kuat dengan ijtihad dari para intelektual Muslim sebelumnya yang berangkat dari keprihatiannya atas sifat keaktifan gagasannya itu. Nah, jadi Islamisasi pengetahuan dari Kunto Wijaya ini menawarkan suatu penyikapan yang baru gitu ya dalam melihat hubungan antara agama dan ilmu, yaitu dengan pengilmuan Islam.
Lalu bagaimana konsep pengetahuan Islam ini mengcounter atau memfilter budaya sekularisme yang masuk pada ilmu pengetahuan? Nah, di sini kita akan bahas konsep integritas antara Islam dan ilmu. Yang dimaksud Kuntawijaya adalah gerakan intelektual Islam yang bergerak dari teks menuju konteks. Pengilmuan Islam sebagai proses keilmuan yang bergerak dari teks Al-Quran kemudian menuju konteks sosial dan ekologis manusia. Nah, di mana pengetahuan Islam ini mengakui bahwa ilmu pengetahuan yang bersifat objektif. Nah, konsep pengilmuan Islam ini yang nantinya mempunyai metodologi, yaitu dengan integralisasi dan objektifikasi. Nah, konsep inilah yang memiliki misi atau tujuan yang nantinya yaitu mengakrabkan antara Islam dan ilmu selain agar tidak terkontaminasi oleh budaya sekularisme itu sendiri. Kemudian respon dari cendekiawan Muhammad Amin Abdullah. Biografi dari Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah ialah seorang filsuf, ilmuwan, pakar hermeneutik, dan cendekiawan Muslim Indonesia. Lahir di Pati, Jawa Tengah, 28 Juli 1953. Ia pernah menjadi rektor di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta selama 2 periode dari tahun 2005 sampai 2010. Dan dia juga aktif di organisasi Muhammadiyah dengan jabatan tertinggi sebagai Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2000 sampai 2002. Saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Bidang Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Respon Amin Abdullah terhadap ilmu pengetahuan. Ia merupakan pemikir sekaligus intelektual Indonesia yang berusaha menyatukan dikotomi keilmuan Islam dengan ilmu umum. Integritas interkonektif didasarkan atas paradigma agama dan sains atau paradigma penyatuan dan terpadu antara agama dan sains. Paradigma ini mengandaikan terbukanya dialog di antara ilmu-ilmu, peluang terjadi dikotomi tertutup rapat. 3. Peradaban yang ada di dalamnya yaitu budaya teknik, hadroh al-nas, budaya ilmu, hadaroh al-ilm, dan yang terakhir budaya filsafat, hadaroh al-falsafah. Gagasan ini bertujuan untuk memecahkan terbentuknya dari problematika kekinian sehingga terhindar dari sifat arogan keilmuan atau single entity. Terjadinya isolasi berbagai ilmu atau tidak adanya saling tegur, isolated entities. Penyatuan ini dilakukan dengan memposisikan dan menghubungkan antara agama dan sains secara tegas dan jelas. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan epistemologi keilmuan integritas dan interkonektif Muhammad Amin Abdullah dan implementasikan dalam khasanah keilmuan Islam. Ya baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang respon Muhammadiyah terhadap dikotomi ilmu pengetahuan. Nah, pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan yang menyatukan dikotomi ilmu pengetahuan bercorak intelektual, moral, dan religius dapat terlihat dari beberapa aspek pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan yang meliputi pertama, tujuan pendidikan Islam. Beliau berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh, dapat menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material, dan spiritual. Dan aspek yang kedua, tentang materi atau kurikulum pendidikan Islam, beliau Kyai Haji Ahmad Dahlan melakukan 2 tindakan sekaligus.
yaitu memberi pelajaran agama di sekolah-sekolah Belanda yang sekuler dan mendirikan sekolah-sekolah sendiri di mana agama dan pengetahuan umum secara berkesinambungan diajarkan. Dan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang konsep pendidikan Islam yang berhubungan dengan ide-ide yang berkenaan dengan upaya menanamkan nilai-nilai kepribadian, etika, dan moral dalam diri anak didik. Nah, walaupun pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan telah ada sejak masa penjajah, namun tak mengurangi para generasinya untuk mengembangkan dan melanjutkan semangat pembaharuan Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga tentang studi kasus dari materi kita yang berjudul Respon Cendekiawan Muslim terhadap Dikotomi Ilmu Pengetahuan. Di sini kami mengambil studi kasus tentang integrasi ilmu sekolah dasar di sekolah dasar yang menerapkan bahwa studi kasus kurikulum terpadu di SDIT Lukman Al-Hakim Surakarta. Nah, integrasi ilmu merupakan sebuah keniscayaan untuk mencetak anak didik yang memiliki kepribadian integratif, bukan anak didik yang mengalami split personality. Di SDIT Lukman Al-Hakim, wujud integrasi diterapkan dalam pengembangan kurikulum yang terpadu antara ilmu umum dan agama. Nah, keterpaduan kurikulum di SDIT Lukman Al-Hakim ini mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu terpadu dalam hal konten atau isi, yaitu tidak mengenal mata pelajaran umum dan mata pelajaran agama. Semua mata pelajaran adalah agama karena setiap mata pelajaran yang dipelajari anak adalah untuk mengantarkan anak yang bertauhid. Nah, terpadu di sini bermakna tidak ada pemisahan antara mata pelajaran agama dan pelajaran umum. Dan yang kedua yaitu terpadu dalam hal subjek belajar, yaitu berusaha untuk memadukan antara aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotorik peserta didik. Dan yang ketiga, terpadu dalam penyelenggaraan yakni antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan pesantren. Nah, implikasi dari paradigma ilmu yang integratif di SDIT Lukman Al-Hakim di Surakarta ini adalah terbentuknya kurikulum berbasis tauhid. Nah, disebut kurikulum berbasis tauhid karena setiap mata pelajaran yang dipelajari oleh anak adalah untuk mengantarkan anak supaya bertauhid. Nah, pengembangan kurikulum berbasis tauhid ini diharapkan dapat mencetak para lulusan yang menguasai ilmu-ilmu modern yang disertai dengan fondasi karakter keagamaan yang kokoh, sehingga anak didik lebih siap dalam menghadapi perkembangan zaman ke depan. Nah, mungkin itu saja dari kami paparan respon cendekiawan Muslim terhadap dikotomi ilmu pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 9 tentang respon cendekiawan Muslim terhadap dikotomi ilmu pengetahuan. Yang terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.